Halo teman-teman semuanya, welcome back to TNT Tianjin Night Talk Show bareng sama aku Josephine Lauren Alestra, dan hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial lagi-lagi gitu ya. Itu adalah Kak Koirul Anam. Yeay. Halo Yosefin, Ya, teman-teman Jin, halo. apa kabar? Iya, halo Kak Anam, gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Diundang sama Nah, ketua ini. kenapa? Diundang sama Bu Ketua. Waduh. Saya mau bukan siapa-siapa, ya ampun. Iya, jadi teman-teman kalau teman-teman belum tahu, Kakak Koirul Anam ini adalah sekarang Dewan Pengawas ya di PPI Dunia gitu ya. Kalau kemarin sempat menjabat sebagai koordinator PPI Dunia gitu kan ya. Nah, karena mungkin banyak banget nih dari teman-teman yang penasaran nih soal kepemudaan. Karena kalau kita ngomongin kepemudaan, kita udah sering banget kan mungkin denger di webinar-webinar yang Kak Anam sering bawain gitu ya. Kalau kita tuh mau menyambut Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, itu kan teman-teman banyak yang bertanya-tanya gitu, 2045 itu Indonesia Emas maksudnya apa ya gitu, dan apa kaitannya sama kepemudaan gitu, Kak. Iya. Oke, terima kasih Bu Ketua, Yosefin yang telah mengundang saya. Jadi teman-teman ya, sederhananya kalau kita bicara kenapa istilahnya Indonesia Emas, itu mungkin related dengan 100 tahun Indonesia, 1 abad. Jadi 1 abad itu kan sering dianalogikan dengan gold, seperti itu, golden era. Jadi bagaimana kemudian Indonesia mentransformasikan dirinya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, 100 tahun kemudian kira-kira Indonesia akan bisa apa? Itu sih sebenarnya challenge-nya. Karena kita juga sudah mendekati era globalisasi di mana secara momentum ekonomi di tahun 2030 dan 2050 diprediksi akan terjadi perubahan poros utama ekonomi dunia. Yang dahulu itu poros ekonomi seringkali berada di Amerika. Sekarang poros ekonomi sudah bergeser ke Tiongkok ya. Jadi buat teman-teman nih yang kuliah di Tiongkok, kalian sudah berada di tempat yang tepat nih, karena disitulah nanti ekonomi akan tumbuh besar dan banyak negara-negara akan belajar dari bagaimana Tiongkok membangun ekonominya. Nah, kita sebagai pemuda tentu saja punya peran, karena kita adalah bagian yang sering disebut sama orang-orang itu sebagai bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah kondisi ketika usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Artinya usia dari 15 sampai 64 tahun yang dianggap usia produktif itu lebih besar jumlahnya. Nah, kita pemuda adalah bagian dari itu. Nah, tinggal bagaimana kita berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia 100 tahun pasca proklamasi, bagaimana kemudian Indonesia bisa menjadi negara yang bersaing secara ekonomi, politik, maupun secara international trading. Itu sih sebenarnya hal-hal yang menjadi isu utama di dalam Indonesia Emas 2045. I see. Oke. Kalau kita ngomongin tentang Indonesia Emas dan tentang kepemudaan, berarti ini kan relate banget ya sama kita gitu, anak muda, generasi muda yang nantinya akan menyukseskan gitu ya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu ya. Nah, kalau dari kakak sendiri, menurut kakak ada nggak sih kaitannya ini sama organisasi? Kayak apakah ada hubungannya gitu antara apa yang kita kerjakan di dalam sebuah organisasi dengan nanti nih kita bisa melakukan apa di dalam Indonesia Emas 2045 gitu. Kalau dihubungkan sesuai dengan apa yang termaktub dalam sejarah ya, jadi itu sangat berhubungan sekali antara organisasi dengan apa yang akan kemudian terjadi nanti di era 2045. Karena kalau pertanyaannya organisasi ya, karena ini pertanyaannya dari Vina tadi organisasi, karena organisasi itu luas. PBB juga organisasi, ya kan? PBB Organisasi itu kepemudaan, Kak, mungkin. Nah, kalau organisasi kepemudaan itu semangatnya sangat related sekali ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa
PPI Dunia atau PPI secara keseluruhan ya. PPI secara keseluruhan merupakan organisasi kepemudaan yang dahulu kala terinisiasi dan dibentuk oleh Bung Hatta dan kawan-kawan ketika beliau-beliau sedang menjalani studi di Belanda di era tahun 1921, 1922 hingga 1925. Nah, yang para pendahulu kita lakukan pada saat itu adalah membentuk satu organisasi kepemudaan, organisasi pelajar yang ternyata memberikan dorongan, influence kepada pemerintah Indonesia untuk bagaimana cara Indonesia merdeka era itu. Nah, itu yang kemudian menjadi semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, apa yang terjadi di era sekarang memang kita tidak sedang mengejar kemerdekaan karena merdekanya sudah terjadi sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi kemudian tanggung jawab kita sebagai organisasi pemuda untuk tidak memutus rantai prestasi kepemudaan zaman dulu. Jadi analoginya begini, kalau Bung Hatta dan kawan-kawan sebagai pemuda tahun lalu memerdekakan Indonesia, masa saya, Vina, Timothy, Jason, dan kawan-kawan di Tianjin, PPI Tiongkok, dan seluruh PPI dunia, terus kita berleha-leha membiarkan negara Indonesia justru terdegradasi dalam bidang ekonomi, politik, dan lainnya, itu kayaknya kok berdosa sekali ya kita dengan sejarah dan para pendahulu kita. Jadi menurut saya sangat besar sekali peran pemuda, organisasi pemuda untuk kemudian menjadi booster dalam mendorong dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Karena di dalam organisasi kepemudaan itu kan sering terkolaborasi ide, pikiran, gagasan yang mungkin bisa dalam bentuk kegiatan nyata, tulisan, dan lain sebagainya, yang itu kemudian juga bisa menjadi salah satu masukan kepada pemerintah. Di dalam teori public policy yang disampaikan oleh Martin Potuček, itu dikatakan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan oleh satu institusi kepada policy maker itu bisa dilakukan oleh aktor dari policy, yaitu disebut sebagai expert community. Nah, organisasi kepemudaan itu bagian dari expert community. PPI Dunia, terus di Indonesia ada HMI, ada BEM, ada PMI, GMKI, GMNI, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari expert community. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari expert community itu kepada policy maker? Itu memberikan yang disebut sebagai expert opinion. Jadi dia memberikan intervensi, masukan. Kalau misalnya buat kebijakan ini loh, Pak, harusnya, ini loh, Bu, harusnya, kira-kira seperti itu. Jadi perannya sangat besar sekali. Luar biasa, benar-benar. Ini keren sih, setuju Kak. Ini menarik banget. Karena memang kita kan di organisasi juga belajar banyak hal ya. Nggak cuman belajar, ya kita mengelola sebuah organisasi yang ada, tapi kita juga belajar banyak tentang kepemimpinan dan segala macam, yang sebenarnya menunjang untuk kita nantinya di 2045 untuk menyukseskan Indonesia Emas tersebut sebenarnya gitu ya Kak ya? Ya, betul sekali. Nah Kak, ini tuh menarik Kak. Jadi ada beberapa orang yang udah nanya ke aku gitu ya, mengenai program kerja Kakak di PPID tahun lalu. Dan Kakak ini sempat membuat adanya 12 buku ya, kalau nggak salah 12 series tuh buku PPID, yang berisikan pemikiran mahasiswa gitu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Boleh nggak mungkin dijelasin sedikit gitu, apa sih maksudnya, kenapa sih Kakak sampai akhirnya mengusulkan atau mengadakan hal seperti ini, dan apa tujuannya? Oke. Suara saya jelas ya? Putus-putus nggak? Nggak jelas. Ya. Oke, jadi begini ya. Pada saat saya berkontestasi sebagai koordinator PPI Dunia, saya berpikir secara sederhana. PPI Dunia ini bukan sekedar organisasi untuk kongko-kongko, kumpul-kumpul seperti itu. Karena apa? Karena saya percaya bahwa PPI Dunia ini merupakan organisasi yang terdiri dari para elit akademis yang dia punya pemikiran jauh ke depan tentang Indonesia. Mengapa? Karena sudah jauh-jauh kuliah sampai ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, ke Australia. Tentu banyak sekali poin-poin dan academic benefit yang sudah mereka dapatkan, sehingga sayang kalau itu menurut saya dianggurkan. Nah, oleh karena itu pada saat itu saya memecah dulu istilahnya
pusat pergerakan ya, Pusgerak. Nah, itu saya memecah menjadi 2 direktorat, yaitu Direktorat Penelitian dan Kajian dan Direktorat PPM, Pergerakan dan Pengabdian Masyarakat. Yang tujuannya adalah supaya ada fokus riset. Karena Research and Development R&D itu menjadi salah satu program unggulan saya pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana pada saat saya berpikir cara untuk kita berkontribusi dalam bentuk expert opinion yang saya sampaikan tadi adalah dengan membuat satu skema di dalam Direktorat Penelitian dan Kajian itu terhadap poin-poin penting yang related dengan bidang-bidang yang ada di pemerintah atau yang ada di negara kita. Seperti misalnya kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang lingkungan hidup, kita bicara tentang kesehatan, energi, pangan, maritim, perubahan iklim, teknologi, ya, lalu hubungan internasional, dan ada juga kita tambahkan satu yang disebut sebagai kajian Timur Tengah Afrika. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman pada saat itu? Kita pertama membuat suatu yang namanya public hearing untuk kita bisa menetapkan problem statement-nya. Kira-kira dari poin-poin yang menjadi tujuan kita pada saat nanti output dari Direktorat Penelitian dan Kajian ini apa sih sebenarnya? Nah, lalu pada saat itu saya diskusi dengan berbagai pihak, jadi tidak sekedar saya, ada direktur pada saat itu Mas Denny dan rekan-rekan, wadirnya ada Mbak Bunga, ada Mas Aswin, ada Mas Radit dan Mas Oscar. Kita sepakat bahwa cara paling mudah agar output kita benar-benar bisa diimplementasikan tidak hanya di level nasional tapi juga internasional adalah menggunakan poin-poin yang ada di dalam SDGs. SDGs itu kan punya 17 poin ya. 17 tujuan di dalam SDGs. Bagaimana kemudian SDGs ini menjadi suatu kesepakatan bersama yang telah ditetapkan PBB di tahun 2015 lalu tentang bagaimana suatu negara itu nanti berkembang. Bagaimana suatu negara nanti menetapkan kebijakannya. Bicara tentang apa aja SDGs ke-17 itu, antara lain misalnya tidak ada kemiskinan, ya, zero hunger, tidak boleh ada kelaparan di satu negara. Terus adanya kesetaraan gender, kemudian penurunan kemiskinan, kesetaraan ekonomi, lalu kita bicara lingkungan hidup, kita bicara perubahan iklim, kita bicara tentang kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari ke-17 tujuan SDGs itu kita hubungkan dengan komisi-komisi yang kita bentuk. Pada waktu itu ada 13 komisi. Nah, dari 13 komisi itu kemudian kita hubungkan mana yang sesuai dengan SDGs. Nah, itu yang kita tulis. Kita tulis, lalu kita jadikan satu buku yang memang itu menjadi KPI dari Direktorat Penelitian dan Kajian. Selain buku, sebenarnya kita ada ini juga, Josephine. Ada apa namanya policy brief. Ada 2 policy brief di masing-masing komisi. Jadi outputnya di komisi itu membuat 2 policy brief dan 1 membuat buku. Memang agak berat sekali standar yang kita tetapkan. Tapi saya memang sengaja membuat standar itu karena menurut saya kita mampu. Dan teman-teman eligible lah untuk itu. Nah, kenapa kita harus menulis itu? Kenapa kita harus membuat output seperti itu? Saya beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 5-6 bulan yang lalu bertemu dengan Kepala ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Beliau menyampaikan satu tulisan yang dibuat tahun 1931. Nah, tulisan itu apa? Tulisan itu tentang policy brief yang dibuat oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di era itu. Jadi sebenarnya policy brief itu sudah ada sejak tahun 30-an. Senior-senior kita tuh sudah buat gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah terus memantik akademis kita, terus melestarikan sejarah akademis kita, dan sebagai bagian kaum akademis yang terdidik, menurut saya buku menjadi salah satu solusi karena itu akan menjadi legacy dan akan dibaca semua pihak. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga publik. Menarik banget sih, Kak. Ini keren banget sih. Kita menunggu-nunggu nih supaya nanti mungkin bukunya bisa segera didistribusikan kemana-mana ya, Kak ya. Bisa di-download kok. Bisa di-download online. Ya, di lipipress.go.id. Ya. Oke, mungkin nanti kita terain di description ya, guys ya. Oh iya, guys. Jadi ini kan kita masih ngobrol-ngobrol seru banget sama Kak Anam ya. Tapi kita bakal masuk ke segmen Rumpiin Aja.
segmen ini kita bakal dikasih pertanyaan gitu dari ada yang buat pertanyaannya dari tim kita, dan nanti kita bakal sweet, yang menang boleh kasih pertanyaan buat yang kalah. Jadi pertanyaannya barusan aku kirim ke WhatsApp-nya Kak Anam. Oke. Gitu. Oke? Jadi kita nanti sweet, yang kalah dapat pertanyaan dari yang menang. Terserah mau pilih nomor berapa aja. Pertanyaan yang ditanyain udah nggak bisa ditanya lagi ke yang lain. Gitu. Oke. Oke? Gimana caranya ini? Gimana Kita sweetnya? sweet mau Sweet apa? Jepang. Sweet gunting batu kertas boleh, sweet Ya, oke. jadi ini Gunting boleh. batu kertas Gunting saja, batu kertas gunting aja batu ya? kertas. Oke, siap. Ya. Oke. Yuk. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Apa itu? Sama. Gunting. 1. Sama. Ya, ulang. 1, 2, 3. Menang. Ya, oke. Wah. Ya, siap. Oke, aku yang buat pertanyaan ya. Pernah nggak merasa terbebani menjadi pemuda yang akan menjadi penerus bangsa nantinya? Waduh, terbebani ya. Kalau sebenarnya, kalau dari aku jawabannya merasa terbebani, pasti ada beban. Tapi kalau misalnya merasa terbebani sampai stres banget dan segala macam, enggak sih, gitu. Masih aman-aman aja, karena orang-orang di atas aku tuh hebat-hebat ya. Jadi ada Kak Anam, ada Kak Faruk, ada yang lain-lain gitu ya. Emang hebat-hebat semuanya. Jadi sebenarnya kalau merasa terbebani banget, enggak. Cuma memang ada tanggung jawab yang aku melihatnya gini, karena kakak-kakak di atas aku sudah hebat-hebat semua, jadi ada suatu tuntutan di mana aku harus bisa lakukan lebih hebat lagi dari mereka. Gitu. Jadi tuntutan inilah yang membuat aku kayak berasa, wah tanggung jawabnya semakin lama semakin besar ya gitu. Itu sih sebenarnya. Great. Oke. Great answer. Oke. Yep. Lanjut. Lagi. 1, 2, 1, 2, 3. Apa itu? Gak kelihatan. Aku menang kalah deh. lagi. Iya, ya udah ayo. Menang lagi. Oke. Ini. Nah, pernah nggak merasa gagal dalam memimpin organisasi? Oke, pernah nggak merasa gagal dalam memimpin organisasi? Pernah pastinya. Kenapa? Karena sebuah organisasi kan, ini kan maksudnya kita tuh mencangkup banyak pihak ya, banyak orang. Kalau misalnya gagal dilihat publik, itu enggak sih. Tapi kalau misalnya gagal di dalam diri sendiri, kayak, wah kayak kurang deh, ada yang bisa lebih ditambahin, ada yang bisa lebih dikembangkan, itu ada sih gitu. Jadi ada rasa ketidakpuasan sehingga membuat aku kayak, duh kok kayak gagal ya di bagian ini, di bagian-bagian tertentu ada gitu perasaan itu. Cuman kalau Emang misalnya gagal itu deskripsinya apa menurut Vina? Gagal deskripsinya ya nggak berhasil, kurang berhasil gitu. Kayak nggak sesuai target yang aku mau, intinya itu. Oke. Gitu. Itu sih. Oke. Ya mungkin Berarti karena ada KPI ya? Iya, Ada KPI. betul. Ya betul, ada KPI ya. Gitu. Kalau dong Kak sekali-kali Kak, biar aku bisa nanya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Yes. Oke. Kan kita dari tadi bahas kepemudaan nih, Kak. Aku mau nanya nih sama Kakak. Kakak pernah nggak berpikir kepemudaan itu dibatasin umur? Pertanyaan yang aneh itu sebenarnya. Mengingat kan, ya mungkin ya seumur-umur Kakak gitu bisa dibilang pemuda kan? Iya. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau definisi muda, itu kan kalau dalam usia produktif ya, bonus demografi itu 15 sampai 15 sampai 64 tahun kira-kira kayak gitu. Nah, kalau muda dalam definisi secara usia itu memang ada ya. Ada misalnya menurut PBB itu ada, kalau misalnya kayak WHO ya. WHO itu menetapkan muda itu umurnya aja beda-beda. Misalnya orang-orang dewasa itu dianggap masih muda gitu. Nah, kemudian ada sendiri usia muda menurut misalnya PBB seperti itu. PBB itu usia mudanya klarifikasinya itu antara misalnya 15 sampai 24 tahun. Itu definisi PBB ya, muda. Nah, tapi kalau muda dalam definisi semangat, saya rasa tidak bisa dilihat dari sekedar umur. Jadi kalau kita bicara tentang semangat kepemudaan, maka itu tidak lagi bicara tentang umur. Jadi misalnya seperti kalau PBB menetapkan 15 sampai 24, apakah kemudian 25 tahun dianggap tidak muda lagi? Tentu kan tidak. Jadi sepanjang memang
kontribusi dari dan passion dari usia-usia menurut saya yang di usia produktif dan itu bisa benar-benar berkontribusi untuk bangsa dan negara, menurut saya itu masih diklasifikasikan sebagai muda. Karena seringkali kalau kita ngobrol ya sama senior atau teman-teman, tuh orang baru meninggal ya, padahal masih muda. Kadang saya tanya, emang meninggal umur berapa? Masih 52 tahun. 52 tahun aja masih dibilang muda gitu loh. Iya, kadang ada seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang menganggap misalnya usianya masih 20 tahun, tapi ternyata terlihat tua, dewasa. Ternyata itu dianggap hanya dilihat dari sisi fisik misalnya. Oh, tuh tua, orang tua banget, ternyata umurnya masih muda. Ini lagi Jadi nyindir apa kalau gimana nih? Enggak kan? jadi kalau orang dilihat hanya dari sisi usia, kita seringkali akan terjebak karena pada kuantitatif, hal-hal yang kuantitatif. Nah, umumnya hal-hal yang kuantitatif itu seringkali membuat distorsi antara kenyataan dengan yang seharusnya. Jadi menurut saya istilah kepemudaan itu lebih cocok kalau kita hubungkan dengan spirit ya, yang spirit gitu loh. Nah, spirit kepemudaan, lalu youth spirit gitulah kira-kira. Nah, youth spirit ini kita bawa tidak hanya pada skala usia misalnya 20 tahun, 30 tahun, tapi bisa juga generasi di usia 40 atau 50 ternyata memiliki semangat juga yang sama dengan usia di 15-20-an. Nah, kenapa youth dan young itu sering disebut sebagai semangat yang membara? Karena mereka tuh kayaknya kerja nggak capek. Kayaknya kerja itu kayaknya istilahnya kalau sindiran teman-teman pakai energizer itu nggak bisa habis itu, nggak kelar-kelar gitu. Nah, sering kali loh ada kalau kita lihat teman-teman yang usianya masih 20, 22, 23 tapi ternyata generasi rebahan. Nah, itu menurut saya bukan spirit kepemudaan ya, karena dia do nothing gitu loh. Dia tidur, dia tidak berkontribusi. Nah, itu mendistorsi nilai kepemudaan yang melekat pada dirinya. Nah, kalau masih di usia 40, 50 tapi dia kerja benar-benar banyak sekali, lalu kontribusi dia terhadap masyarakat juga banyak, lalu apa yang diberikan kepada masyarakat juga besar, saya itu masih dianggap anak muda ya. Nah, itu. Jadi kalau saya memang tidak setuju sebenarnya kalau muda itu hanya diatribusikan kepada umur. Ya, bukan berarti itu salah ya, bukan. Tapi saya tidak sepakat. Lebih sepakat kalau muda atau semangat kepemudaan itu diatribusikan kepada passion kita untuk berkontribusi kepada banyak orang, bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada banyak orang, kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara. Oke, siap. Widih, jawabannya bagus banget ya. Ini di script dulu kayaknya. Oke lah, mari kita lanjut. Oke. 1, 2, 3. Apa Lah, itu? kok nggak kelihatan? Itu Ya, apa itu? Oh, menang lagi. ya, yuk. Oke, Kakak nggak baik. curang kan ini? Pertanyaan. Nah, ini dia nih. Pernah enggak kepikir kenapa pemuda sekarang banyakkan beropini daripada beraksi? Wah, ini menarik sih. Kayaknya aku sempat kepikiran sih beberapa kali, terutama kemarin nih pas lagi di Lemhanas gitu ya, karena melihat banyak banget teman-teman atau bapak ibu tuh yang opininya luar biasa banget gitu. Tapi secara aksi kan aku nggak tahu ya, maksudnya secara tindakan aku juga nggak tahu gitu. Dan melihat tren beropini ini sangat besar gitu di skalanya pemuda sekarang, terutama karena kita kan netizen banyak ya. Terus dia gitu apa-apa cuman ngomentarin doang, apa-apa cuman ngomong doang, tapi kita nggak pernah bener-bener jadi pelaku dan bener-bener ngalamin. Banyak banget orang yang ngomong gini, ikut organisasi, ikut kayak organisasi kepemudaan atau misalnya ikut-ikut hal seperti itu, ya gampang lah, nggak susah gitu. Jadi ketua di sebuah organisasi itu gampang, jadi koordinator di sebuah organisasi itu mudah gitu. Tapi mereka tuh nggak pernah terjun ke sana dan itu cuma opini mereka kan mudah. Padahal kalau mereka jalankan belum tentu semudah itu gitu. Nah, mungkin kalau dari aku berasanya kenapa banyak tren seperti ini, ya
Iya, karena ya gitu, mungkin nggak apa ya, karena belum pernah mencoba, karena belum pernah ke arah sana, jadinya ya nggak tahu gitu, nggak pernah nyobain kan, nggak pernah nyicipin. Kayak contohnya gini deh, kalau ditanya, pernah nggak makan misalnya apa ya, kerak telur gitu, enak nggak kerak telur? Terus orang jawabnya apa? Enak, tapi kan itu buat orang-orang yang sudah makan gitu, atau nggak enak itu kan buat orang-orang yang udah makan. Tapi kalau dia belum pernah cobain, apakah dia bisa bilang enak atau nggak enak gitu. Jadi kalau menurut aku, karena banyak orang-orang yang nggak pernah nyobain tapi ngomong aja asal ceplos aja gitu. Itu sih kalau menurut aku ya, gitu. Oke. Menarik, Oke, menarik. yuk, yuk lanjut pertanyaan terakhir nih. Oke, terakhir ya. Yuk, terakhir sebelum kita tutup. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Itu apa? Oh, Sama. pas. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Ih, parah banget, Kak. Kalah dong, Kak. Oh, menang. Kalah dong, Kak. Menang. Sekali aja. Ya Menang. udahlah, ayo. Ini kan main psikologi aja. Ya, main psikologi aja. Oke, siap. Iya. Nah, nih, pemuda Indonesia sangat mudah sekali diadu domba ya. Pernah nggak merasa hal ini akan menjadi penghalang untuk Indonesia maju? Oke. Kalau ini udah pasti iya, gitu. Karena apapun yang diadu domba, udah pasti nggak akan bertemu titik tengahnya gitu. Karena sama aja, kayak sebenarnya kita di satu sisi yang sama, kayak gini loh analoginya. Kayak kita main bola nih, ada satu tim sepak bola, di dalamnya ada striker, ada gelandang gitu ya. Nah, si gelandang sama strikernya ini sebenarnya kan bersama-sama bertujuan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Tapi karena diadu domba sama lawan, ya udah pasti itu gelandang sama strikernya berantem sendiri gitu, di kandang sendiri gitu. Jadi menurut aku ya itu udah pasti nggak akan bikin maju sih. That's why sebagai anak muda, sebagai generasi zaman sekarang, seharusnya kita tuh punya pemikiran di mana jangan sampai kita tuh tercerai-berai gara-gara diadu domba gitu. Tapi harusnya kita saling memperkuat kalau memang ada argumentasi atau ada sesuatu hal yang tidak setuju gitu ya. Bisa mungkin didiskusikan dengan tujuan supaya kita mencapai kesepakatan untuk kita melangkah ke depan dan membangun Indonesia jadi lebih baik gitu. Daripada kita teradu domba gitu kan sama orang-orang yang notabene tidak mengerti apa-apa sebenarnya gitu. Tapi ini menarik sih. Coba Kanam ada pendapat nggak tentang hal ini? Ya, apapun itu yang diadu domba tetap tidak baik ya. Bersatu itu akan lebih baik. Jadi saya waktu masa kuliah itu pernah sering nginap di rumah teman saya, namanya Harun, di Pasar Minggu. Di rumah dia itu ada satu stiker yang saya selalu ingat betul tulisan itu. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi prinsipnya dalam konsep berorganisasi, bernegara maupun berkomunitas itu lebih baik bersatu. Karena bermusuhan itu tidak akan menghasilkan apapun dan tidak akan memberikan kontribusi apapun. Tapi kalau kita bersatu, insya Allah lah goals atau tujuan dari organisasi negara itu akan bisa dicapai. Luar biasa. Bener banget sih, aku setuju banget. Anyway, thank you Kanam udah sharing-sharing bareng-bareng sama kita, udah main-main juga sama kita. Mungkin sebelum kita tutup nih, Kakak mungkin ada pesan-pesan gitu untuk teman-teman gimana untuk menyukseskan mungkin Indonesia Emas 2045 dan buat teman-teman pemuda lainnya gitu. Ya, terima kasih ya. Mungkin sebagai penutup dari saya, era Indonesia Emas 2045 ini hanya terjadi sekali. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu kemudian tidak ada kontribusi yang kita berikan. Jadi kalian punya peran di bidang apapun. Jadi jangan merasa lebih memiliki peran karena merasa bidangnya ini paling penting, atau merasa tidak punya peran karena merasa bidangnya ini tidak penting. Saya rasa semua punya perannya masing-masing. Sederhana saja, dalam satu mobil mungkin part besar yang terlihat itu seolah-olah penting. Ban itu penting, wiper itu penting. Tapi kalau mur kecil yang di dalam mobil, misalnya yang di bawah-bawah ban itu nggak kelihatan, terus kemudian tidak ada, ya tentu mobil itu bisa jadi oleng atau jatuh dan kecelakaan. Sehingga itu sama dengan organisasi. Jadi tidak ada yang menurut saya memiliki porsi besar sehingga dia lebih penting. Semua pemuda, semua aspek itu punya porsinya masing-masing. Silahkan kalian berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan yakinlah pada satu prinsip yang saya pegang teguh sampai sekarang, itu diajarkan oleh almarhum Eyang Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga,
sekaligus Ketua PPI Aachen 1957-1959. Sukses itu bukan tentang apakah Anda itu pintar, cerdas, atau kaya, tapi tentang bagaimana Anda terus berjuang dan tidak pernah mau menyerah. Jadi sebagai pemuda, teruslah berjuang, berusaha, karena percayalah, suksesnya negara ini akan tergantung pada apa yang akan kita lakukan ke depan dan seberapa besar kita memberikan kontribusi pada bangsa dan negara ini. Jangan sampai bonus demografi hanya menjadi buayan akademis tanpa menghasilkan bonus ekonomi. Karena yang terpenting bagaimana kemudian kita sebagai pemuda berkontribusi dalam menciptakan economic value added, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan bagaimana kemudian ini semua terstimulus menjadi satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, yang bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bukan untuk kita, tapi untuk Indonesia. Oke, Terima kasih. Thank you so much Kanam. Terima kasih untuk sharing-sharingnya bareng sama kita hari ini. Jangan lupa juga teman-teman bisa nonton series-series Tian Channel Talk Show lainnya di YouTube kita Gravity. Jangan lupa buat subscribe juga dan jangan lupa juga buat follow IG-nya Kanam di Just Anam. Just Anam. Oke, nanti kita juga terain di description-nya teman-teman. Ini juga semangat pemuda nih, kenapa pakai kaos macan? Mantap. Terus bersemangat. Terus bersemangat. Siap. Thank you, Kanam. Thank you ya. Saya pamit ya teman-teman Tianjin. Ya.